Oke, itu tadi sudah saya jelaskan ya, apa namanya, istilah PKN, kalau kita itu pakai civics atau civic education, itu tadi di jurusan kami, jurusan pendidikan kewarganegaraan dan hukum itu civics and law education. Ini istilah di negara lain. Kemudian ini PKN menurut para ahli ya. Jadi intinya kita belajar PKN, terutama bagi teman-teman di perguruan tinggi sebagai mahasiswa, kita ini belajar demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, kita sebagai warga negara yang baik itu ya harus paham hak kita sebagai warga negara apa, kewajiban kita sebagai warga negara apa, untuk menjunjung nilai-nilai demokrasi. Karena kan kita hidup di negara yang berdemokrasi ya, terutama setelah adanya reformasi 98, ada tuntutan reformasi. Kalau teman-teman perhatikan itu UUD 1945, kemudian dilakukan perubahan melalui amandemen. Di situ kan masuk ya apa namanya pasal-pasal asasi manusia itu banyak sekali diatur begitu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian ini pengertian civic education PKN ya. Apa namanya itu tadi demokrasi, asasi manusia, dan harapannya terbentuk civil society yang menerapkan prinsip-prinsip demokratis dan humanis. Unsur-unsurnya agar kita memahami cita-cita nasional kita dan kita bisa berperilaku secara bertanggung jawab begitu. Nah, ini tujuan PKN ya. Kalau ini sebetulnya tidak perlu ya apa namanya ini tolak izinkan apa namanya bisa dipahami ya, maksudnya tidak perlu bertele-tele. Kalau tujuan subjektif jelas pengen dapat nilai A dari Pak Karim, itu udah jelas ya. Tapi kalau tujuan objektif ya ini ya, ada tujuan umum, kemudian tujuan khusus. Sebentar. Nanti tujuan umumnya ini PKN sebetulnya awal langkah dari PPBN, pendidikan pergaulan bela negara. Jadi pendidikan kewarganegaraan ini awal dari bela negara. Mungkin nanti teman-teman ingin jadi PNS, apakah guru atau mungkin dosen ataupun di instansi lainnya, pasti akan dapat materi seperti ini ya. Jadi ini paling enggak untuk memotivasi teman-teman dapat common sense gitu. Apa namanya? Paling enggak pernah tahu nih PKN itu seperti apa toh gitu. Jadi nanti kalau belajar mengulang lagi itu tidak perlu kesulitan begitu. Ini nanti tujuan khususnya ada wawasan Nusantara, ketahanan nasional, integrasi nasional, nanti akan kita bahas lebih lanjut begitu. Nah, ini konteks PKN dalam pendidikan nasional ya, sesuai undang-undang. Ini memang bagian dari pendidikan pendahuluan bela negara, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian berfungsi membentuk perilaku watak yang sesuai dengan harapan kita begitu. Jadi intinya tuh mencerminkan teman-teman ini sebagai warga negara Indonesia. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini PKN sebagai bidang ilmiah memiliki objek tertentu. Jadi memang apa namanya PKN ini memang tergolong bidang ilmiah, bukannya kok ibarat kata kok hanya dibuat-buat, itu bukan. Jadi memang ini suatu hal yang ilmiah dan penting untuk kita pelajari dan penting juga untuk kita implementasikan begitu. Objek materialnya ini segala berkaitan dengan warga negara, wawasan sikap perilaku. Kemudian objek formilnya itu hubungan antara warga negara dengan negara serta antar warga negara dan segi pembelaan negara. Mungkin kalau ini intermezzo sedikit, teman-teman pernah dengar apa sih hukum material dan hukum formil ya. Ini biar teman-teman nih bisa memahami maksudnya material formil itu apa. Kalau hukum material itu kan kita ambil contoh hukum pidana misalnya. Hukum itu kan banyak ya, hukum pidana, hukum perdata, kemudian ada hukum tata negara. Misalkan saya bidangnya tuh hukum tata negara begitu. Pidana itu banyak sekali, misalnya pembunuhan itu pidana, pencurian pidana. Mungkin teman-teman melihat berita lagi rame itu yang kasus di kepolisian begitu ya, itu kan termasuk pidana begitu.
Kemudian kalau formil itu cara penegakannya, singkatnya seperti itu. Jadi kalau materi itu tadi, apakah ini tergolong pidana atau ini tergolong perdata, formil itu caranya. Kemudian ini ruang lingkup PKN ya, Pancasila sebagai dasar negara, identitas nasional, kewajiban warga negara, demokrasi, hak asasi manusia, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Ini visi misi PKN di perguruan tinggi ya, membentuk kepribadian menuju masyarakat madani. Kemudian ini misinya, nilai-nilai dasar perjuangan, mewujudkan kesadaran bahasa dan menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab. Nah ini yang saya sampaikan tadi sebentar. Di kompetensi PKN di perguruan tinggi ya ini bisa teman-teman baca sendiri. Nah ini yang penting. Kita ini pada level maximum citizenship education. Jadi kalau itu tadi SD, SMP, SMA teman-teman itu hanya sekedar belajar PKN sebagai mata pelajaran. Kalau di sini kita building, tidak hanya doing, tidak hanya knowing, tapi building. Bagaimana teman-teman ini berperan aktif sebagai warga negara. Karena teman-teman sebagai mahasiswa itu kan nantinya itu kan akan berprofesi ya setelah lulus itu sesuai pekerjaannya masing-masing, dan saya yakin insya Allah teman-teman semua sukses ya untuk kedepannya begitu. Nah inilah pentingnya teman-teman ini mempunyai kesadaran warga negara yang baik. Kesadaran warga negara yang baik itu tidak hanya kok, oh saya WNI ada KTP gitu, bukan, tapi Anda ini mencerminkan sebagai warga negara Indonesia. Saya lanjutkan dulu. Nah ini tadi kerangkanya civic knowledge, disposition, skills, kemudian ada sasarannya wawasan kewarganegaraan, sikap tanggung jawab demokratis, dan keterampilannya. Ini dasar hukum. Nah ini identitas nasional. Jadi begini teman-teman, saya jelaskan terlebih dahulu agar tidak kesulitan dalam memahami. Bangsa atau dalam bahasa Belanda nasi, bahasa Inggris nation ya. Bangsa itu kan intinya ada satu kesamaan suku, ras, kemudian budaya begitu yang menetap di suatu wilayah tertentu. Nah ini yang disebut sebagai bangsa begitu. Jadi ada satu kesatuan, ada kesamaan tertentu. Nah ini kalau menurut ahli ya kesatuan memerlukan persetujuan bersama, mencerminkan kesadaran moral begitu. Kemudian ini bangsa ada aspek historisnya, kemudian bersama di waktu lampau, kemudian ada aspek solidaritas, ingin hidup bersama gitu. Jadi mereka itu tidak hanya melihat oh kok kayaknya kita sama, tapi ada kesadaran itu tadi. Nah makanya pentingnya kewarganegaraan itu tadi, ada kesadarannya. Kemudian dalam arti sosiologis antropologis ya, kesatuan ras, bahasa, keyakinan, politis itu yang disebut negara. Nah mungkin teman-teman pernah dengar kan bangsa itu macam-macam, ada bangsa Asia, bangsa Eropa, kemudian Indonesia sendiri ya disebut sebagai bangsa, Korea disebut sebagai bangsa. Nah ini tergantung konteks dalam kita melihat ya. Kalau dalam satu benua yaitu ada bangsa Asia, tapi kalau satu wilayah tertentu itu tadi misalkan bangsa Indonesia, bangsa Korea, bangsa Arab, bangsa Cina begitu. Nah lebih sempit lagi itu dalam artian politis. Ketika satu masyarakat atau rakyat di wilayah tertentu menyerahkan kepada segolongan atau orang tertentu untuk memimpin mereka begitu, untuk jadi pemimpin, jadi leader, jadi pelindung bagi mereka, kan otomatis ada pemerintahan di satu wilayah. Nah itu yang disebut sebagai negara. Itulah kenapa negara itu ada wilayah, ada pemerintahan, ada rakyat, ditambah lagi dengan adanya pengakuan. Karena kalau berbicara negara itu sebetulnya banyak sekali. Misalkan teman-teman pernah dengar negara Sealand, Siprus itu hanya diakui oleh Turki. Kemudian kalau nggak salah dulu ada negara namanya Rhodesia, nggak tahu sekarang masih ada nggak itu. Nah, selain itu teman-teman juga harus banyak bersyukur ya, kita ini hidup satu bangsa, satu negara. Teman-teman bisa lihat misalnya Korea, mungkin teman-teman di sini senang nonton drama Korea gitu ya. Korea itu kan terpecah ya, Nun Sewu ya. Ada namanya Democratic People's Republic of Korea,
atau kita kenal Korut. Kemudian ada Republic of Korea itu Korea Selatan. Dan bahkan sebetulnya mereka itu tidak mau mengakui saya Korut, saya Korsel. Mereka itu mengakuinya ya Korea begitu. Tapi ya terpecah mereka itu dua negara. Kalau di tempat lain mungkin pernah dengar ya, ada Yugoslavia, ada Jerman, Vietnam dulu ya, Jerman dulu, Vietnam dulu itu kan terpecah begitu. Kalau sekarang kan apa namanya, jadi satu negara. Tidak terpecah. Nah ini maaf agak sedikit mengantuk ya. Teori bentuknya negara, mungkin teman-teman kok bisa sih negara itu terbentuk begitu. Ini teorinya tuh ada teori hukum alam. Jadi ini sangat sederhana pemikirannya bahwa ya ada satu masyarakat di satu wilayah budayanya sama. Nah mereka ini untuk menghidupi atau memenuhi kebutuhannya sehari-hari itu kan membutuhkan kekayaan alam, sumber alam di sana ya. Nah itulah terbentuknya negara itu, yaitu teori hukum alam. Jadi kebutuhan apa namanya masyarakat di tempat itu ada sumber daya alamnya, sesingkat itu. Kemudian teori ketuhanan ini meyakini bahwa semua itu ya terbentuk karena adanya Tuhan begitu. Jadi termasuk negara ini ya terbentuk karena kehendak Tuhan. Makanya mereka menerapkan hukumnya itu menerapkan sesuai apa namanya keyakinan agama begitu, benar-benar apa namanya dari kitabnya misalnya seperti. Kemudian ini perjanjian ini mungkin agak sedikit sekuler ya. Jadi apa negara ini terbentuk ya karena kehendak rakyat. Dia tidak melihat apakah itu agama, suku, ras, macam-macam. Intinya suatu wilayah ada rakyat kemudian menyerahkan apa namanya suatu kekuasaan untuk memerintah mereka itu ke segolongan atau orang tertentu. Kemudian perkembangannya itu terbentuknya negara itu macam-macam ya. Ada penaklukan, peleburan, pemisahan, invasi itu tadi ya, apa namanya Yugoslavia itu kemudian terpecah, atau USSR itu sekarang kan ada Rusia dan berbagai negara ya, Kazakhstan, Ukraina, ya segala macam begitu. Ini kemudian unsurnya negara konstitutif itu wilayah, rakyat, pemerintahan tadi yang saya jelaskan. Cuman ada negara itu yang ternyata tidak mempunyai kekayaan air, tidak mempunyai laut begitu. Kalau Indonesia itu kan air turah-turah ya, banyak sekali. Tapi kalau ada negara tuh apa namanya, bahkan di ASEAN itu ada kan negara yang dia tidak punya laut begitu. Bahkan katanya dulu itu Saddam Hussein kenapa melakukan invasi terhadap Iran itu katanya selain apa namanya dihasut oleh Amerika ya untuk menyerang Iran, karena dulu Shah Iran tumbang, Khomeini, Ayatollah Khomeini naik, itu kan Amerika waktu itu berpikir wah ini negara ini lemah, jadi kalau diserang apa namanya pasti akan mudah, tapi nggak mau keluar modal, makanya Saddam Hussein dihasut untuk menyerang Iran. Tapi satu sisi dikatakan Saddam Hussein menyerang Iran itu karena itu tadi apa namanya Irak tuh kekurangan sumber daya air. Kalau pernah dengar lagu kebangsanya itu kan negara di antara dua sungai begitu. Itu apa namanya Irak zaman dulu begitu ya. Kalau dilihat itu kan ya memang kekayaan airnya itu kan tidak begitu banyak, apalagi dibandingkan dengan Indonesia ya. Kemudian deklaratif ya, ini ada apa namanya pengakuan mendeklarasikan sebagai sebuah negara, bentuknya. Kemudian bentuknya negara itu ada negara kesatuan seperti kita Indonesia atau federasi. Misalnya itu India, Malaysia, Amerika Serikat itu kan ada negara bagian yang kemudian mereka menyatu, terbentuklah sebuah negara. Uni Emirat Arab itu kan juga apa namanya federasi sebetulnya bentuknya itu. Beda dengan Indonesia yang kita apa namanya memang dulunya ada kerajaan-kerajaan tertentu, tetapi kita tuh mempunyai kesadaran yang sama untuk bersatu begitu. Kemudian ini identitas nasional kita. Jadi makna identitas nasional tuh ada dua ya, sebagai suatu bangsa dan sebagai suatu negara. Sebagai suatu bangsa itu intinya ada ciri khas tertentu yang menjadikannya berbeda dengan bangsa yang lainnya. Tetapi sebetulnya ini pengertiannya itu dari sudut pandang yang apa ya, bukan sempit, tetapi sudut pandangannya itu Indonesia banget. Karena itu tadi kalau kita melihat
bangsa Korea misalnya, mungkin teori seperti ini kurang kurang bisa diterapkan karena cerminan Korut sama Korsel itu kan beda-beda ya. Satunya wah liberal, perubahan itu sangat cepat. Yang satunya itu kan mengisolated negara sendiri begitu. Nah, ini identitas nasional sebagai sebuah negara itu tadi ketika satu bangsa, satu masyarakat menyerahkan kekuasaan kepada orang atau golongan tertentu, itu tadi timbulnya sebuah negara ya. Nah, khususnya di Indonesia ini kita memiliki ciri khas tertentu. Pancasila sebagai ideologi negara kita, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis, dan ini tolong teman-teman menyebutnya lengkap ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena banyak yang tidak tahu, bahkan para sarjana hukum itu suka keliru begitu. Jadi kalau kita menyebut UUD 1945, itu maksudnya UUD asli, UUD pas pertama kali proklamasi dan pernah diterapkan pada saat demokrasi terpimpin ya, zamannya Soekarno begitu. Nah, kemudian UUD ini mengalami perubahan karena tuntutan reformasi, kemudian perubahan ini dilakukan melalui amandemen ya, amandemen 1, 2, 3, 4. Nah, inilah yang kita sebut sebagai UUD NRI 1945. Jadi kalau teman-teman menyebut UUD yang sekarang tuh lengkap ya, UUD NRI 1945. Nah, ini alat pemersatu bangsa ini banyak ya, ada NKRI, semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika, bahasa, bendera, lagu kebangsaan, ditambah itu tadi ada wawasan Nusantara, integrasi nasional, ketahanan nasional, kemudian kebudayaan daerah yang kita terima. Jadi integrasi nasional, bentuk kesatuan kita itu bukan seperti negara komunis misalnya yang semuanya kemudian seragam. Sebentar. Jadi bentuk kesatuan kita itu bukannya kok jadi semuanya seragam, itu bukan, tetapi kita menghargai perbedaan yang ada, dan perbedaan yang ada itu justru menjadi modal kita untuk mempersatukan seluruh elemen masyarakat. Nah, itulah bentuk kesatuan kita, dan kita wajib berbangga akan hal itu ya, begitu teman-teman. Nah, ini sebelum saya masuk ke sini, saya ingin hilang lagi. Bentar ya, ini suka error. Saya itu juga gaptek ya masalahnya tuh. Bentar, nah ini muncul lagi ya. Oke. Nah, kenapa mungkin teman-teman ini ini ngapa sih ini Pak Karim ini ngobrol aja dari tadi itu, pentingnya PKN itu apa? Nah, ini saya kasih contoh ya, bukannya kok saya paling baik, tapi saya kasih contoh pengalaman saya pribadi begitu. Dulu itu saya itu pernah ikut international conference di Thailand. Jadi waktu itu topiknya tuh ASEAN Forum on Human Rights begitu. Waktu itu saya masih kuliah S1, saya perwakilan ikut international conference itu, ada beberapa table discussion. Ya, saya masuk table discussion disability karena saya ini disabilitas sebetulnya, difabel. Saya disabilitas daksa begitu. Mungkin kalau dari kamera kurang kelihatan ya, tapi nanti mungkin kalau suatu saat kita bisa ketemuan physically, kita ketemuan langsung ya, teman-teman nanti bisa lihat sendiri begitu. Saya masuk table discussion disabilitas, tapi ada suatu hari itu kita harus membahas semua topik begitu. Jadi topiknya itu ada disability, human trafficking. Nah, termasuk ada topik tentang LGBT gitu, mohon maaf. Nah, di situ ya maaf, saya ditanya gitu, pandangan terkait LGBT menurutmu gimana, intinya gitu. Ya disuruh mendukung, enggak ini kamu enggak progresif, enggak komprehensif, enggak apalah, enggak update gitu. Enggak mendukung LGBT gitu. Ya sebetulnya saya enggak ingin debat gitu ya, apalagi banyak yaitu sebetulnya saya enggak ingin debat. Tapi karena diajak bawahan ya gas lah kan gitu kan. Ya udah saya sampaikan ke mereka itu. Ya maaf nih,
in our society we cannot accept this gitu. Masyarakat kita nggak bisa menerima, kita ada 4 norma, apa namanya ya, norma agama, baik norma agama, kesusilaan, sopan santun, norma hukum pun kita nggak bisa menerima itu, nggak bisa menerima penyimpangan. Tetapi kalau kalian bilang kemudian apa namanya penyiksaan dan sebagainya, yaitu jelas ada hukum pidananya ya, apa namanya kita nggak boleh main hakim sendiri begitu. Tapi kalau penyimpangan ya nggak bisa lah apa diterima, dibenarkan begitu. Tapi mereka masih aja debat gitu. Ya saya sampaikan bahwa apa namanya naturally happen gitu. Jadi hewan itu pun berpasang-pasangan ya, ada jantan, ada betina, kutub utara, kutub selatan. Lah kamu ini ada itu kan karena ada ibu bapakmu juga, ada cewek ada cowok gitu. Yang dululah mereka akhirnya diam aja gitu, mungkin apa namanya bingung mau ngomong apa atau jenuh gitu, ya udah saya pergi. Tapi itu tadi kita harus mencerminkan sebagai warga negara, kita apa namanya berpancasila, kita menjunjung persatuan kita begitu. Itu cerminan warga negara. Jangan sampai misalnya maaf ada penerima beasiswa LPDP itu ya, kalau nggak salah namanya Veronica Kuman, saya lupa namanya, apa namanya, yang mendukung kemerdekaan Papua Barat, itu artinya dia itu tidak memahami aspek historikal dan sosiologi kita, aspek sejarahan kita, bahwa ya semua Sabang sampai Merauke itu bagian dari Indonesia, kita semua apa namanya Indonesia begitu. Nah itu contoh yang tidak baik dan harapannya teman-teman tidak meniru seperti itu begitu. Ini sejarah penting bangsa kita dari Budi Utomo, para pemuda berkumpul, kemudian Perhimpunan Indonesia pertama kali menggunakan istilah Indonesia, bahkan jadi pelopor kemerdekaan kita. Kemudian Kongres Pemuda, ini apa para pemuda dari berbagai latar belakang ini berkumpul ya, ini apa sangat luar biasa begitu. Cuman waktu itu memang pada Kongres Pemuda pertamanya ada perdebatan karena apa namanya, saya lupa namanya, Ki Hajar Dewantara sama saya satu lagi lupa namanya, Muhammad Yamin apa ya, sama Muhammad Yamin itu mengusulkan itu satu bahasa Melayu. Nah itu ada perdebatan agar ya bahasa Indonesia saja lah, bukan bahasa Melayu. Nah singkat kata pada Kongres Pemuda kedua itu ya yang teman-teman kenal sebagai Sumpah Pemuda, salah satunya itu Sumpah Pemuda itu bahasa kita satu bahasa Indonesia. Dan itu pertama kali lagu Indonesia Raya diperdengarkan, dikumandangkan, tapi secara instrumental aja. Kenapa? Karena kalau secara vokal itu bukannya kok semuanya apa namanya suaranya sumbang, jadi nggak takut nyanyi, bukan, tapi karena takut kalau dimainkan secara vokal itu nanti Belanda tahu wah ini negara mau merdeka, takut ditumpas, ini sebagai sebuah strategi gitu ya. Nah kemudian ini apa namanya sejarah penting bangsa kita, BPUPKI, teman-teman tahu apa namanya Pancasila itu sebagai dasar negara ya, itu diusulkan oleh Soekarno. Jadi Soekarno itu menggali dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat kita. Kemudian di BPUPKI ini juga membahas apa namanya undang-undang dasar begitu, karena kebetulan tesis saya dulu tentang filsafat hukum tentang pergeseran sifat kolektivisme DU DNRI 45. Kemudian di PPKI itu, nah ini sempat ada perdebatan karena apa namanya pemuda ya, pemuda itu kan apa namanya kita kenal tuh hamba yang satset gitu, jadi pengennya cepet gitu, udah pokoknya segera merdeka, apa Desa Bung Karno, Bung Hatta itu ya, kalau tahu apa penculikan ras jenggot dan sebagainya, pokoknya segera merdeka lah gitu, apa namanya cepet-cepet merdeka. Tapi waktu itu Bung Karno sama Bung Hatta menolak usul itu, terutama Bung Karno bilang, wah maaf nih gitu, saya ini kan ketua PPKI, jadi saya represent PKI, kalau saya declare kemerdekaan dulu itu nanti enggak apa menyalahi kesepakatan bersama. Ya ini forum sudah ada, mau kita jalankan dulu gitu. Ya tapi namanya golongan muda tetap apa maksa, pokoknya perdekaannya. Pernah satu malam itu padanya di bulan puasa itu Soekarno bilang di suatu ruangan itu, saya kan pojokan situ apa maaf penggal aja leher saya, nggak usah nunggu sampai pagi. Maksudnya kalau kamu memang mau nuntut merdeka tuh sudahlah, siapa nyawa saya pertaruhkan gitu.
saya pokoknya tetap ngotot lewat PPKI ini. Kemudian itu bisa teman-teman lihat 16 Agustus ini ceritanya PPK itu nggak jadi sidang. Kemudian para founding fathers ini termasuk Muhammad Hatta itu menemui Maizen Nishimura, perwakilan Jepang di Indonesia. Ya intinya bilang Pak, saya nih kita nggak jadi rapat, nggak jadi sidang hari ini. Tapi kita akan menyelenggarakan sidang lagi. Pokoknya kita pengen Indonesia itu segera merdeka begitu. Nah waktu itu Maizen Nishimura bilang, maaf nih Bung gitu, nggak bisa bantu nih. Lu ngapa gitu? Ya kita ini kan habis kalah kan lawan sekutu Hiroshima Nagasaki itu teman-teman tahu kan, kemudian Jepang menyerah kepada sekutu begitu. Kita harus menjaga status quo kita, menjaga eksistensi bentuk negara kita. Kalau kita bantu You Merdeka itu takutnya nanti sekutu nggak senang, marahlah Bung Hatta gitu. Yaitu yang bisa dilihat di slide berikutnya ya. Ya intinya kalau hilang lagi, kalau kita intinya Bung Hatta tuh yang biasanya bahasanya sopan halus itu marah waktu itu kepada Maizen Nishimura. Ya mungkin kalau bahasa kita tuh ya gini nih samurai gitu, tak liatin samurai harusnya kayak apa gitu, menghadapi situasi perubahan yang seperti ini. Samurai itu harusnya berani gitu, nggak takut tak gentar gitu. Bung Karno gigi bung gitu. Akhirnya mereka singkat cerita itulah mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Dan kita patut berbangga ya, jadi kemerdekaan kita tuh murni atas perjuangan sendiri. Kita kalau lihat negara Malaysia misalnya itu kan ya kemerdekaannya itu kan karena Inggris, India juga, atau mungkin negara lainnya yang kemerdekaan itu bukan perjuangan sendiri tapi hadiah begitu, hadiah dari penjajah. Kan lucu juga ya gitu. Tapi kalau negara kita itu merdeka karena kemauan sendiri, komitmen sendiri, makanya harus kita jaga begitu. Nah ini topik tentang integrasi dalam masyarakat Indonesia. Ini bentuk negara kita, negara kesatuan, kedaulatan di tangan rakyat, prinsip negara hukum. Jadi kita ini negara berdasarkan hukum, Rechtsstaat namanya kalau teman-teman pernah dengar. Jadi sebentar, negara ini penyelenggaraannya itu didasarkan atas hukum, yaitu makanya ada UUD sebagai konstitusi tertulis. Kemudian ada undang-undang dasar. Artinya apa? Kalau berdasarkan hukum, penyelenggaraan pemerintahan itu ya kita harapkan tidak sewenang-wenang begitu. Dan untuk mengantisipasi sewenang-wenang pun sebagai bentuk negara hukum kita ada, kalau teman-teman pernah dengar, peradilan tata usaha negara ya, untuk menyelesaikan kasus penyelewengan pemerintahan gitu, atau bahasa Belandanya itu onrechtmatig overstaat ya. Jadi kalau ada pemerintah sewenang-wenang atau aparatur oknum itu, nah itu bisa diselesaikan melalui tata usaha negara. Tapi tidak semua kasus ya, misalnya kalau korupsi itu beda lagi, korupsi larinya ke pidana begitu. Kemudian lanjut, ini integrasi menurut para ahli. Ini maaf ya, ini teman-teman sebetulnya bisa baca sendiri ya. Jadi pada intinya integrasi kita itu hilang lagi. Sebentar, saya itu gaptek ya. Nah, jadi integrasi itu bukannya kok semua seragam seperti komunis, tetapi integrasi itu kita menyatukan semuanya. Jadi dari perbedaan yang ada itu tetap kita hargai dan kita bersatu, ada kesadaran bersama sebagai kesatuan bangsa, kesatuan negara. Nah ini macam-macam integrasi kebudayaan, sosial, sama integrasi nasional. Nah ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Ya ini kesatuan dari latar belakang yang ada dan memiliki kesadaran untuk bersatu, intinya seperti itu. Kemudian ini integrasi nasional, konsepnya itu vertikal antara rakyat dengan pemerintah gitu, karena pemerintah punya kekuasaan otomatis vertikal. Kalau horizontal sama warga negara ya, saya pun juga warga negara. Saya memang dosen di sini, tapi saya sama Anda itu sama-sama warga negara juga gitu. Jadi ya kita saling bahu membahu, saling mengingatkan hal-hal baik begitu ya, dan kita saling
memiliki kesadaran komitmen sebagai warga negara Indonesia yang baik begitu. Ini syarat integrasi nasional, ada kesadaran itu tadi. Jadi keberagaman itu sebagai sebuah modal untuk pemersatu. Bukannya keberagaman atau heterogen itu dihilangkan menjadi homogen, tapi itu tadi keberagaman itu jadi modal untuk bersatu. Ya ibarat sapu lidi itu kan apa namanya berbagai macam ya. Ya kalau cuma satu itu mudah dipatahkan, tapi kalau disatukan itu kan akan jadi satu kekuatan yang kuat begitu. Nah ini perwujudannya itu kesadaran, kesepakatan, dan adanya nilai norma yang berlaku. Nah ini alat pemersatu bangsa. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri alat pemersatu bangsa itu ideologi kita Pancasila, UUD, NKRI, semboyan, bendera macam-macam yang disayangkan. Ya maaf ya ini fenomena apa namanya yang kita lihat sekarang pemersatu bangsa itu kan konotasinya negatif ya. Apa namanya video enggak padahal pemersatu bangsa itu aslinya yo ini begitu bagaimana kita semua itu disatukan ya apa namanya ini kalau saya ulang apa kuliah pas offline itu pada ketawa-tawa itu tapi yo benar gitu memang kita tuh banyak masalah kehidupan berbangsa kehidupan bernegara atau saya kasih contoh juga misalnya kata birahi itu kan artinya semangat tapi saya nggak tahu juga ceritanya tuh kok konteksnya tuh jadi negatif begitu ya padahal itu artinya semangat begitu. Nah ini kurang lebih apa namanya materinya seperti ini dulu. Monggo kalau ada yang mau tanya silahkan ya. Jadi kita tidak hanya dosen yang berbicara tapi itu student based learning. Jadi teman-teman diharapkan aktif ya gitu. Apalagi kalau pengen dapat nilai A begitu. Jadi monggo silahkan kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung unmute Pak tanya gitu. Mau tanya apapun bebas kok. Ini mumpung masih ada cukup waktu. Ayo silahkan. Atau pada tidur ini ya. Bentar, saya hentikan presentasi dulu ya. Halo, pada online kan ini? Atau pada tidur semua? Kok diem aja? Wih, wih. Pada ketawa, unmute, Coba di unmute, apa, kalau ada mau pertanyaan silahkan loh. Malah ada yang off cam ini siapa ini? Inisialnya ST, ayo. Online lagi. Ayo, monggo kalau ada yang mau tanya silahkan. Atau, apa namanya, maksudnya selain tanya PKN bebas ya gitu. Misalnya tanya apa kok kayaknya masih muda ya alhamdulillah gitu masih muda ya gitu. Saya tuh kalau ke kampus itu dikira masih sering dikira mahasiswa gitu pada bahkan apa namanya kayak belum lama tuh saya ngajar di Ilkom FIS itu saya dikira mahasiswa ya alhamdulillah kalau masih muda padahal itu saya udah pakai pakaian biru-biru kalau teman-teman pernah lihat apa dosen tuh ini tiap hari Senin itu kan pakaiannya biru-biru ya saya itu Selasa pun pakai biru-biru biar dikira dosen ya tetap dikira mahasiswa gitu. Saya ke Fakultas Teknik nih ya, dikira mahasiswa, padahal udah rapi pakaian itu. Ya, ini saya buka kancingan biar agak-agak muda dikit ya. Ini ketawa, pada ketawa, apa namanya, unmute, apa, mute lagi. Ayo silahkan, apa, unmute teman-teman. Kalau nggak unmute saya panggil satu-satu ya. Mau ngecek juga ini memang pada hadir enggak gitu, atau tidur enggak gitu. Yaudah ini urut absen ya, ayo lo. Bentar ya, bentar. Sebentar kita break dulu ya, sebentar ya. Oke ya, saya panggil ya ini dari huruf absen, tapi mungkin aja ya nggak semuanya kepanggil. Anissa Rosi Wulandari hadir atau tidur? Hadir. Mana orangnya? Oh ini. Gimana belajar pengantar PKN tambah paham atau tambah bingung? Masih bingung, Pak. Atau masih bingung? Bingungnya apa?
Materinya sih terlalu banyak. Oh gitu. Iya ya maaf ya. Ini saya tuh cepet-cepet ya karena apa? Saya itu kan masih latsar jadi belum tentu apa minggu depan tuh ada perkuliahan seperti ini. Nah, makanya nanti saya kasih tugas individu atau tugas kelompok. Tapi bisa sedikit memahami ya paling enggak apa namanya kita belajar PKN itu karena apa namanya ingin menumbuhkan kesadaran teman-teman sebagai warga negara yang baik, berpancasila, berwawasan kebangsaan begitu apa namanya eh, apa namanya paham tentang integrasi nasional kita. Monggo ada yang pengen ditanyakan nggak dari Mbak Anissa? Belum, Pak. Oh, belum ya karena belum paham ya. Ketawa lagi. Ya udahlah. Udah ini saya panggil kedua. Mana sih tadi? Jili Kurniawati. Oh ini koornya ya. Ayo mana nih orangnya nih? Saya di sini, Pak. Oh iya. Lah iya masa di mana lagi kan gitu. Ada ini enggak? Saya tanya dulu paham nggak ini tadi belajar PKN pengantar PKN? Lumayan paham, Pak. Lumayan paham. Oke. Ada yang ingin ditanyakan nggak terkait PKN ini? Karena nanti kalau saya masuk materi konstitusi ini lebih pusing lagi saya yakin itu. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Belum, Pak. Oh, belum ya. Oke. Ya udahlah ya gimana? Masa saya maksa kan? Ini saya acak ya nomor berapa ini? Sebentar. Ini di sini cewek semua ya? Iya, Pak. Cewek semua. Oh, Cewek semua, Pak. oke. Oke, saya acak ya. Rachel Zahi Kamila hadir atau tidur? Hadir, Pak. Mana orangnya? Oh itu. Oh ya yang dari tadi ketawa-ketawa ini apa? Beberapa yang muncul di tempat saya ini namanya siapa ini? Cynthia, Rachel, Letisa, Evan, ketawa aja. Tapi apa di mute gitu. Jadi kalau ketawa ya mute saja ya gitu. Gimana paham nggak belajar PKN? Paham, Pak. Paham-paham kok ketawa tuh gimana? Tapi nanti ya paling nggak common sense-nya dapat dikit lah ya apa namanya urgensinya kita belajar PKN apa begitu. Gimana kita jadi warga negara yang baik begitu. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum ada, Pak. Oh, belum. Ya udah. Ya udah gimana lagi? Terus ini saya cek lagi ya. Yang lainnya deh. Khairunnisa sorry. Khairunnisa Sauditia Yugianto hadir atau tidur? Hadir, Pak. Oh, mana orangnya? Belum. Oh, ini ya hadir. Ya. Gimana belajar PKN paham nggak? Insya Allah paham, Pak. Insya Allah paham. Amin. Ada yang ingin ditanyakan dulu tentang materi PKN? Kayaknya enggak, Pak. Oh, kok kayaknya kok nggak yakin. Kalau ada yang ditanyakan monggo loh. Mau bilang aja, Pak, ini. Bapaknya Apa? mirip Andovi Dalopez. Apa? Bapak mirip Andovi Dalopez. Itu siapa lagi? Enggak kenal ya, Pak? Konten creator sih, Pak. Oh, amin ya Allah, amin ya. Ya saya doakan ya gitu. Biasanya kalau dosen PNS nyambi apa konten kreator tuh nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu nyambi lawyer. Jadi saya tuh dulu sebetulnya apa corporate legal officer di Jakarta ya di Pama Persada itu perusahaan tambang batu bara. Saya juga punya kartu advokat sebetulnya, tapi karena saya dosen ya mau nggak mau kartu itu saya lepas gitu. Kalau bahasa formalnya tuh cuti dari pengacara gitu. Tapi jujur saya nggak tahu saya itu ya alhamdulillah kelihatan muda tapi gaptek sama nggak update ini apa selebriti gitu. Nggak tahu saya. Ya punya bukannya gara-gara saya apa namanya ganteng terus saya nggak tahu orang lain tapi jujur nggak update. Tapi kalau tanya politik hukum itu nah insya Allah saya bisa bantu teman-teman ya. Itu. Ini ada yang ditanyakan nggak? Ini masuk malah apa tadi konten kreator siapa saya nggak tahu namanya. Ada yang ditanyakan nggak? Ketawa dijawab enggak belum Enggak ada. ada, Pak. Tapi paling enggak apa bisa sedikit paham ya apa namanya materi PK ini urgensinya seperti apa. Pokoknya jadi warga negara yang baik gitu ya.
Halo. Iya, Pak. Iya, iya paham. Siap jalan. Oke, sekarang saya ajak lagi Betty, Brigita, Nainggolan. Hadir atau Hadir, tidur? Pak. Hadir, Pak. Oh iya ya, hadir. Gimana belajar PKN? Ini baru pengantar loh. Lumayan, Pak. Lumayan apa lumayan paham, lumayan bingung. Lumayan Lumayan ngantuk, paham, Pak. lumayan paham. Berarti lumayan pahamnya itu berapa persen, tapi sebagian besar persennya ngantuk gitu ya? Enggak Pak, enggak nyangkal. Ini, oh ya, saya tanya teman-teman ini kuliahnya, sorry, bukan kuliah, kosan atau rumah nih pada di ini Kulon Progo semua atau macam-macam? Yang di Kulon Progo banyak? Banyak, Pak. Oh, tapi ada misalkan yang dari kota Jogja atau dari mana gitu? Halo? Oh, sebentar. Sebentar ya, saya lihat WhatsApp dulu sebentar aja. Bisa menyampaikan. Enggak ada biar. Sorry ya, saya potong. Oke, kita lanjut. Ya, apa lagi? Oh, tadi mana Mbak Betty Brigita ya? Halo. Hadir, Pak. Kehilangan apa sinyal? Oh ya. Oke, saya tanya dulu ya biar apa? Biar nggak ngantuk. Aslinya dari mana Mbak? Aku dari Palembang, Pak. Dari Palembang. Oh iya ya, memang asli Palembang ya. Di sini apa ngekos atau ada keluarga? Di sini ngekos, Pak. Di Kulon Progo itu. Iya, dekat kampus. Oh, oke. Oke, ini saya tanya nih, selain Mbak Betty, ada yang dari Sumatera, mungkin silahkan apa namanya unmute ya. Kita ngobrol-ngobrol aja gitu sampai ini kuliah sampai 8.45 aja ya. Yang dari Sumatera monggo siapa aja? Aku dari Sumatera. Oh, itu tadi namanya Mbak siapa tuh? Cynthia Tara ya. Iya, Pak. Oh, suaranya agak gangguan ya. Ya deh, sorry. Kemudian Mbak Divana juga dari Sumatera kah? Oke. Iya, Pak. Sorry ya Mbak Sinta ya, apa namanya? Mau saya ajak ngobrol tapi suaranya takutnya ganggu yang lain gitu. Kita ke Mbak Divana dulu. Mbak Divana Sumateranya mana? Aku Bangka Belitung, Pak. Bangka Belitung. Oh, sekolah SD, SMP, SMA Bangka Belitung, kemudian kuliah di UNY atau bagaimana? Gimana, Pak? Sekolah di Bangka Belitung atau memang sejak awal sekolah di Jogja sampai kuliah? Oh, aku di Bangka Belitung, Pak, SMA-nya. Oh, SMP Bangka Belitung, kemudian kuliah di UNY begitu ya? Oke, kenapa kok milih UNY? Apa ya? Kok malah ganti tanya? Ya saya nggak tahu lah. Ketika saya yang kuliah. Ya Gimana? Dor. Kenapa milih UNY? Apa namanya Tata Rias ini ya? Kenapa pilih Tata Rias? Mungkin dulu pernah ada hobi kali. Oh, pernah ngikut itu, Pak. Pernah ngikut apa ya? Keterampilan gitu, Pak. Oke. Keterampilan apa namanya Tata Rias gitu ya. Tata Rias.
Oke, oke. Oke ya, semoga sukses kuliah di sini ya. Oke, Ya, Pak. kita balik ke Mbak Cynthia. Mbak Cynthia, kenapa kuliah di UNY? Ya, ada gangguan ya. Ya, ada enggak apa-apa. Sorry, iya ada unmute aja ya. Ini kita balik lagi ke Mbak Betty. Ayo Mbak Betty, online kamera, on cam, on cam. Lah malah off cam ini. Halo Mbak Betty Brigita. Pak, ya lah Pak. Gila. Absen Kenapa? saya. Ya udah, ya udah. Oh, ini baru muncul. Ya udah Mbak Ana dulu. Oke, Mbak Ana Laila. Mbak Ana Laila dari Sumatera kah? Enggak, saya dari Madura. Oh, dari Madura. Oh, iya iya iya. Eh, sekolah SD SMP SMA di Madura, kemudian kuliah di Jogja begitu? Baru kuliah di Jogja, Pak. Oke, oke. Iya iya iya. Kenapa milih UNY? Ya karena keterimanya di UN ya, Pak. Ya, kalian tuh jawab pertanyaan tuh yang ini ya apa? Kayak ada apa namanya? Mungkin kayak interview kerja gitu loh, ada gregetnya, ada promonya gitu kok. Kenapa ke sini? Ya adanya ke sini gitu, kayak nerimo gitu. Ya ada ininya, ada greget-gregetnya dikit, diulang lah jawabannya ayo. Kenapa? Oh, karena Tata Rias itu yang deket adanya di UNY, Pak. Oh, gitu aja kali ya? Ya, lah. Ya udah. Oke, kita balik. Oke, kita balik dulu ke Mbak Betty ya, mumpung nih on cam ya. Kita tanya Mbak Betty kenapa pilih kuliah di UNY? Udah pilihan terakhir, Pak. Oh, gitu. Memang dulu pilihan pertama apa? Dulu Jambi, Padang, Semarang. Hmm, Keterimanya kemudian di UNY. oh, oke. Ya enggak apa-apa lah, apa namanya? Ya kalau kan sebetulnya ada teman-teman seperti Mbak Betty juga ya, komandirkom biologi macam-macam tuh pengennya pilihan pertama di mana gitu. Tapi saya yakinkan teman-teman bener kok kuliah di UNY itu apa namanya dosen-dosennya baik, pinter-pinter kok ya. Ya tapi kalau ganteng-ganteng ya mungkin beberapa gitu ya. Tapi apa namanya ini kampus yang apa namanya bagus ya dan orang mana-mana juga kenal UNY apalagi sekarang UNY itu kan menuju PTN Badan Hukum sama seperti UGM itu kan sudah PTN Badan Hukum ya jadi punya kemandirian lebih dalam menyelenggarakan apa namanya pendidikan begitu. Nah ini UNY juga menuju ke situ moga-moga bisa tercapai ya. Jadi teman-teman ini memang tepat sekali masuk UNY karena nanti kalau sudah PTN-BH itu kan harapannya itu kan akan lebih apa namanya lebih baik lagi UNY begitu. Gitu ya. Nah, ini dari Mbak Betty ada yang ingin ditanyakan? Saya sambil ngecas laptop sebentar ya. Ada yang ingin ditanyakan monggo loh. Oke, nggak ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Ya udah oke dulu kita yang lain. Saya tanya nih, yang dari Kalimantan ada nggak? Ada, Pak. Oh mana? Saya, Oh dari Kalimantan. iya, Kalimantan mana? Kalimantan Barat, Oh barat mananya itu? di Sintang. Oh, oh saya belum pernah ke sana soalnya. Oh iya iya iya. Ke sana, Pak. Kenapa? Besok kita ke Sintang. Jangan besok saya belum beli tiket. Saya soalnya pernah ya namanya apa batu bara itu kan biasa tambang itu kan sorry apa tambang batu bara itu kan kebanyakan di Kalimantan ya. Saya pernah ke sana tapi kalau sampai situnya saya belum pernah. Gimana belajar PKN? Bingung atau bisa dipahami? Bisa dipahami, Pak. Oke, alhamdulillah ya moga-moga benar ya gitu. Jangan sampai karena takut
Apaan jawab ya udah bisa dipahami, ternyata enggak lagi. Waduh, repot saya kan. Ada yang ditanyakan terkait PKN? Ini pengantar dulu ya. Ini pengantar aja masih agak bingung kayaknya. Ada yang ditanyakan dulu monggo loh. Belum ada sih, Pak. Oke, belum ada. Oke, yang lain yang dari Kalimantan adakah? Itu cuma satu orang, cuma Mbak Cili yang dari Kalimantan ya. Ada 2, Pak, tapi satunya nggak tahu nih kemana. Wih, lah. Mana? Ana, Mira mana Ana? Loh, Udah pulang loh kemarin. apa yang udah pulang? Oke, yang satunya nggak hadir online kah? Yaudah kita geser ya. Coba yang dari Maluku ada nggak di sini kira-kira? Halo, sebentar ya, saya cek. Sebentar ini kok cuma 35 orang ya saya lihat. Di kita kelas tuh ada banyak loh kayaknya. Ya ada 47 orang. Yang lain mana ini? Gabung, Pak. Oh, yang lain gabung. Ya, udah. Ada yang, oke, saya ulangi pertanyaan. Ada yang dari Maluku? Halo? Jangan ketawa-tawa aja. Ada yang dari Maluku? Saya tanya beneran. Kalau ke Maluku, ya saya pernah, tapi cuma sekali ya. Saya itu yang belum pernah ke Sumatera, cuma lewat ke Sumatera itu, apa namanya, karena ke Malaysia. Ya, moga-moga satu saat bisa main ke sana ya. Nggak ada yang dari Kalau ke Maluku. Madu Apa? kalau belum. Oh, nggak dengar. Itu kok off cam juga? Tolong kuliah daring on cam semua ya. Maluku. Kalau dari Nusa Tenggara ada di sini yang dari Nusa Tenggara? Oh, nggak ada. Ini kebanyakan dari ini apa dari Pulau Jawa ya? Apakah Jawa atau Sunda mungkin ya? Halo. Iya, Pak. Kayaknya, Pak. Oke. Oke, ini kita tanya nih, yang saya baru lihat ini ada Afifah Latifah. Halo, coba apa namanya unmute. Ya, Pak. Oh iya, asalnya dari mana Mbak? Dari Bekasi, Pak. Oh Bekasi. Teman-teman saya banyak di situ. Bekasi. SD, SMP, SMA Bekasi. SMA di Jakarta. SMA Jakarta. Iya. Kemudian kuliahnya UNY begitu. Iya. Kenapa pilih UNY? Pilihan terakhir, Pak. Iya. Emang pilihan pertama apa? Tadinya UNES. UNES, oh Negeri Semarang. Apa UNES apa waktu itu milih pilihan pertama? Pendidikan tata kecantikan. Oh iya, tetap tata rias gitu ya. Iya. Wih, nggak apa-apa namanya, UNY nganu kok bagus kok, dan dosennya baik-baik, kampusnya juga bagus, terkenal ya. Iya, Pak. Ada yang ingin ditanyakan terkait pengantar PKN? Belum, Pak. Belum. Ya udah. Ini soalnya udah 841 ya. Jadi intinya gini, kita akan mengakhiri kuliah ini, tapi saya sampaikan kita ada apa namanya tugas ya, tugas individu dulu. Teman-teman silahkan apa namanya cari permasalahan di kehidupan berbangsa bernegara itu seperti apa. Misalnya kalau yang belum lama terjadi itu, ini mohon maaf kalau teman-teman pernah dengar kasus apa perundungan anak SD ya, yang dia dibully sama beberapa teman-teman, suruh apa namanya berbuat tidak sama kucing, direkam terus kemudian direpesi bunuh diri. Itu kan salah satu contoh masalah di kehidupan kita ya.
Nah, itu teman-teman angkat contoh atau kasus satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian dari perspektif warga negara yang baik itu harusnya seperti apa. Itu teman-teman nanti bisa baca lagi ya materi dari saya seperti apa, kemudian di RPS itu rencana pembelajaran semester itu ada buku-buku rujukan, silahkan teman-teman baca, ya nggak usah semuanya gitu. Apa namanya, kalau nggak salah itu ada bukunya Sumarno segala macam tuh, silahkan teman-teman baca untuk apa namanya cara analisisnya, ibarat kata pisau bedahnya begitu untuk mengerjakan tugasnya. Nanti lebih lanjut saya sampaikan ke koornya ya, maksudnya ini apa disampaikan paling lambat kapan dan lain sebagainya. Tapi ini tugasnya apa namanya nyantai aja, nggak usah dibawa beban begitu. Intinya teman-teman nih agar dapat common sense pembelajaran PKN itu seperti apa dan bagaimana seharusnya teman-teman menjadi warga negara yang baik begitu. Dalam Word aja atau ada yang mau menampilkan lewat PPT itu ya silahkan. Tapi intinya itu sih apa nggak usah ribet-ribet ya. Soalnya kemarin dari fakultas itu tanya apa ini apa dibuat makalah enggak gitu. Kalau dibuat makalah dapat poin plus enggak gitu ya itu sakarepmu gitu ya, terserah Anda mau dibuat apa namanya wadahnya atau bentuknya seperti apa, tapi yang penting tuh bagi saya teman-teman dapat common sense untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik begitu dan peka terhadap isu permasalahan yang ada saat ini. Jadi teman-teman jangan hanya update apalah apa maksudnya bukannya salah update selebriti film, tapi kita sebagai warga negara tuh bisa peka isu-isu kontemporer, apalagi ya isu kontemporer, terorisme, korupsi. Yes, saya yakin banyak permasalahan yang bisa kita diskusikan. Mungkin itu materi selanjutnya ini nggak tahu ya minggu depan kita bisa kuliah nggak. Kalau bisa kuliah ya materinya tentang konstitusi dan konstitusionalisme. Jadi teman-teman bisa baca dulu biar nggak pusing-pusing dikit. Mungkin dari saya cukup itu ya. Saya mau lanjut lacar lagi ini ceritanya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Tetap jaga kesehatan, prokesnya, dan saya doakan semoga teman-teman sukses semua ya. Amin. Amin. Baik, kuliah saya cukupkan pada pagi hari ini.